Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Kepada kami masing-masing perorangan maupun secara korporat, bersama-sama di saat teduh bersama, kami mendekat padamu Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kami yang sejati, penolong kami yang sungguh. Di pundakmu, ya Tuhan Yesus, ada lambang pemerintahan, Kau penasihat ajaib kami. Berbicaralah, bersabdalah, hamba-Mu tidak mampu, Engkau berkata-kata lewat mulutku Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, ubah kehidupan setiap orang. Terima kasih Tuhan, taruh urapan di sini, taruh urapan. Yang akan pergi dari sini sampai ke setiap ruang tamu, setiap tempat di mana ditemukan keluarga saat teduh yang sedang bersaat teduh bersama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. Saya sudah gak sabar mau menyampaikan firman Tuhan. Siapkan Alkitab dan catatan seperti biasanya. Tapi ayo ke Israel tahun depan. Saya ingin mengajak Anda dalam satu perjalanan ziarah ke sana yang dengan judul Shalom Israel. Nanti ada beberapa kali acara besar. Setiap hari akan ketemu dengan kami secara pribadi. Dan salah satunya adalah saat teduh bersama. Saya mau cerita sedikit ya, sebenarnya Tuhan nggak hanya ada di Israel, Tuhan ada di mana-mana. Tidak di gunung sini, gunung situ, I know. Tapi saya kasih kesaksian waktu saya ke situ dulu pertama kali itu, salah satunya yang menjamah hati saya waktu ke Getsemani. Lalu di sana saya ditunjukkan, ini ada satu pohon usianya sekitar 2000 tahun lebih. Dan tradisi di sana, orang-orang situ tahu bahwa seringkali Yesus dan murid-muridnya saat teduh di situ. Baik saat teduh secara pribadi Tuhan Yesus Kristus atau saat teduh bersama mereka, guru dan murid-muridnya. Saya terharu melihatnya, memang itu pohon tua sekali dan itu di areal Getsemani, tempat Yesus, tempat favorit Tuhan kita untuk sembahyang di sana dan berdoa kepada Bapa. Memang betul, Getsemani saya tahu dari cerita Alkitab. Saya nggak perlu melihat, udah percaya. Tapi waktu saya melihat pohon itu, tempat itu, saya hanya bisa bayangkan, saya terharu. Itulah perbedaannya waktu saya ke sana. Tidak ada perbedaan dalam iman, saya sudah percaya. Tetapi waktu saya melihatnya sendiri, ternyata our faith is not only spiritual. Iman kita bukan hanya rohani, tapi ternyata history. Ternyata sejarah juga. Indah. Ayo ke situ yuk sama-sama. Saya tahu nggak semua orang bisa memang berdoa. Nggak tentu orang kalau punya dana bisa pergi. Saya tahu ada beberapa teman yang sudah mengumpulkan tetapi nggak bisa. Tetap Tuhan tidak izinkan. Ada orang yang pas-pasan atau bahkan nggak punya. Tapi kalau dia berdoa Tuhan buka jalan, ada aja jalan. Dia buka jalan. Ya saya percaya ini Tuhan yang memilih kita bisa sama-sama ke sana. Retreat bareng dengan keluarga saat teduh bersama dan keluarga Mawar Syarat. Puji Tuhan. Hari ini saya mau memberikan firman dari 1 Tesalonika. Mari kita buka. Kemarin waktu di gereja Mawar Sharon saya ajarkan 5 kali. Seri pengajaran kitab Tesalonika yang saya berikan judul Hati yang Gembira. Tapi sekarang saya lanjutkan karena pasal 5 saya tidak bisa selesaikan. Saya janji sama jemaat untuk bisa menyampaikannya di saat teduh. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai 15 di Alkitab kita yang kita pegang ini, Lembaga Alkitab Indonesia. Judulnya nasihat-nasihat. Saya kasih judul yang sama untuk saat teduh. Nasihat-nasihat babak 1 atau part 1. Nanti hari Sabtu, usahakan untuk tetap ikut live-nya. Itu part 2. Saya pernah sekali, waktu senggang, saya coba cek semua judul-judul itu. Karena saya kan nggak punya master plan-nya. Selama berapa tahun nih kita saat teduh, 2 tahun lebih, menuju 3. Saya nggak punya semua judulnya. Tapi kalau saya beber satu persatu, saya lihat overview ini, lalu temanya itu dan berikutnya. Kayaknya Tuhan itu mastermind-nya ya, master builder. Ya itu sudah punya blueprint-nya. Kira-kira apa ya kurikulum ini? Kenapa Tuhan Yesus buat begitu? Tuhan mau membentuk sesuatu di dalam hidupmu dan hidupku. Kalau kita lihat semuanya itu semuanya berseri ternyata selama 2,5 tahun atau berapa ini sekarang. Itu tuntunan Roh Kudus setapak demi setapak, tapi saya curiga
curiga yang indah, Tuhan punya rencana besar untuk setiap kita. Itu kurikulum satu persatu nggak ada yang luput. Jadi jangan luputkan. Nggak ada firman yang kadaluarsa. Kalau kita menoleh lagi ke belakang, kalau yang baru ikut setengah tahun ini, ikuti dari yang perdana. Saya sayangkan yang episode pertama itu kita nggak kerekam karena nggak sangka. Ini semua kejadiannya bukan terencana manusia. Tapi dari episode 2 dan berikutnya itu semua ada. Dengarkan, saya percaya itu membentuk seluruh rancangan Bapa dalam kehidupan kita. The total man, manusia secara utuh. Saya tambahkan hari ini nasihat-nasihat part 1 atau babak 1, nanti Sabtu part 2. Jangan ketinggalan. Please ambil catatan, kita sekarang kan baca dulu nasihat-nasihat 1 Tesalonika pasal 5, ayat 12 sampai 15 pembahasan kita yang sekarang. Saya baca dulu ya. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kami sungguh-sungguh menjunjung mereka, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap semua, terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, terletak nasihat-nasihat Tuhan di dalam perikop firman ini yang kita bahas. Dan di dalam setiap nasihat itu terletak kemenangan kita, sadari nggak? Nasihat-nasihat Tuhan kedengaran sederhana, tapi di baliknya itu ada mujizat. Di baliknya ada berkat. Saya nggak mengajarkan kepada kita untuk motivasi berkat, bukan. Tapi kita harus beriman percaya kalau Tuhan memberi nasihat, ujungnya itu ada rancangan indah. Di dalam setiap butir-butir nasihat, kalau itu keluar dari firman Allah, keluar dari hati Bapa, ujungnya kemenangan. Turuti aja. Kalau Tuhan bilang A, Tuhan bilang B, Tuhan bilang ya, tidak, jangan ambil area abu-abu tengah, di situ permainan setan. Kalau Tuhan bilang sesuatu itu nggak perlu seorang jenius untuk mengartikan. Kalau Tuhan berkata kasihi, kasihilah. Kalau Tuhan bilang bersyukur, bersyukurlah. Kalau Tuhan bilang tetap percaya atau tetap berdoa. Ujungnya itu indah, just trust Him, He never lies. Dia tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, percaya saja. Dan ayat 12 ini bicara tentang hubungan kita di dalam gereja. Setiap orang Kristen mesti bergereja. Apapun gerejanya, asal mengajarkan firman, tetaplah bergereja. Kami meminta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Masuklah di sini ke pemimpinan rohani. Gak boleh ada domba liar. Kita semua pasti suatu hari diberi kesempatan untuk memimpin, sesuai kapasitas talenta 1, 2, 5. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Ya. Kalau memang bukan panggilan Tuhan, kita nggak usah paksakan. Ada orang dipanggil jadi pengusaha, ada dipanggil jadi pendeta, tapi semua kita punya kerohanian. Cepat lambat kita semua pasti akan masuk terlibat di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Tuhan ini bukan hanya Tuhan saja ada di dalamnya, tapi ini juga kerajaan manusia. Di mana Tuhan punya anak-anak. Doa kita pun majemuk. Tuhannya si tunggal. Bapa kami di dalam sorga. Tapi menyebut diri sendiri, kami, bukan Bapak saya dalam sorga. Berarti kita itu terhubung. Selain kita lahir itu manusia, makhluk sosial, apalagi waktu lahir baru, Roh Kudus itu roh persekutuan. Di mana dia tidak pernah berhenti sampai menyelamatkan kita, dia akan menuntun kita kepada saudara seiman. Jadi kita semua itu utusan ke dalam hidup orang lain, dan selalu ada utusan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan salah satu utusan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita adalah pemimpin-pemimpin rohani kita. Suatu hari kita giliran memimpin, tapi setiap kita juga dipimpin. Kami minta kepadamu, kata Paulus, kepada satu jemaat yang baru dirintis. Paulus di situ 3 akhir pekan atau 3 sabat saja. Ya. Tidak lama setelah itu, Paulus terusir keluar karena musuh-musuh Injil. Paulus itu seperti ibu yang baru melahirkan anak. Dia concern, dia terbeban. Dia ingin supaya jemaat Tesalonika tidak mundur atau kembali ke kehidupan lama. Karena itu Paulus berkata, kalian perlu berada di bawah tudung atau payung rohani. Disitulah Paulus mendirikan gereja, tidak hanya memberitakan Injil,
he planted a church, sebuah gereja lokal. Kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Masuklah pemimpin rohani, yaitu orang-orang yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ini apalagi kalau bukan pengembalaan. Tapi saya coba jelaskan dan saya coba untuk breakdown ya, saya coba untuk pilah-pilah kata demi kata. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati. Menghormati siapa? Pemimpin rohani. Kata menghormati di situ tuh punya arti 3. Satu, pertama-tama kita harus kenali dulu siapa pemimpin rohani kita. Orang yang Tuhan tempatkan di atas kita itu bukan kebetulan. Itu semua by perencanaan. Jadi hari ini kalau kita ditempatkan di bawah siapa atau kita ditempatkan di atas siapa, itu semua adalah amanah. Nah, kita harus kenali terlebih dahulu. Menghormati itu tidak bisa terjadi kalau kita belum terlebih dahulu mengenali. Makanya dalam bahasa Inggrisnya recognize first dan respect. Kita harus recognize dulu. Ada sesuatu yang nggak bisa dipalsukan, yaitu karisma atau wibawa rohani, nggak bisa dipalsukan. Tetapi karisma saja nggak cukup ya. Kalau orang berkarisma lalu kita sungkan tapi nggak punya karakter, ya tetap menurut saya bukanlah kepemimpinan yang dari Tuhan. Karena itu di sini pertama-tama kita harus recognize our leaders. Kita harus bisa mengenali, lalu habis itu mengasihi dan menghormati. Nggak di sini sih, tapi di surat yang lain, di Perjanjian Baru ditulis, hendaklah kalau kita itu kita follow well, jangan sampai membuat pemimpin kita itu memimpin kita dengan keluh kesah, karena itu kerugian bagimu, itu tidak menguntungkan. Tapi biarkan mereka memimpinmu dengan sukacita. Menghormati itu artinya, pertama-tama mengenali, mengasihi, dan menghargai. Tapi itu dari sisi yang followernya kan. Nah, dari sisi leader pemimpinnya gimana? Oh, Tuhan itu adil, Tuhan itu bijaksana. Nggak ada yang bisa salah guna kuasa. Makanya itu saya ulang lagi, kami minta kepadamu, kata Paulus kepada baby rohani, bayi rohani Tesalonika ini, saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang, ini dia kriteria kepemimpinan, mereka yang bekerja keras di antara kamu. Kepemimpinan itu bukan titelnya, tapi mereka dinilai dari kerja keras mereka. Kepemimpinan itu bukan posisi dulu, tetapi fungsi. Titel oke sih, selama menjalankan fungsinya. Karena itu tidak diizinkan ada pemimpin yang gila hormat. Kita bukan pemilik umat. Jadi mereka punya devotion, mereka punya dedikasi, komitmen, mereka punya pengagungan, penyanjungan, itu bukan untuk kita. Tapi untuk Tuhan, kitalah nilai tambah. Nilai tambah dalam hidup mereka untuk mengajari mereka jalan-jalan Tuhan lewat terlebih dahulu teladan. Yaitu pemimpin mereka yang bekerja keras di antara kamu. Yang memimpin kamu. Saya garis bawahi di Alkitab saya ya, kalimat ini begini. Yang bekerja keras di antara kamu yang memimpin kamu. Saya ulang. Yang bekerja keras di antara kamu yang memimpin kamu. Pemimpin itu bukan bos. Justru pemimpin itu kerjanya lebih keras daripada orang-orang yang dipimpin. Makanya dia bisa ajari sesuatu. Karena aku sudah ada di situ dulu sebelum kamu. Makanya saya bisa mengajarkan sesuatu kepadamu. Jadi saya garis bawahi di kalimat di Alkitab saya, yang bekerja keras di antara kamu yang memimpin kamu, seperti kata-kata Yesus, yang menjadi pelayan itu jadi pemimpin. Yang melayani itu yang memimpin. Siapa yang terbesar di antara kamu kalau bukan mereka yang melayani dulu? Sekarang Paulus tambahkan, bukan hanya rendah hati, tapi juga fungsi. Dan bukan hanya fungsi, tapi diligence dan kerajinan yang bekerja keras di antara kamu yang memimpin kamu. Berarti di dalam dunia kekristenan dan gereja tidak diizinkan boleh ada a lazy leader. Nggak boleh ada pemimpin yang malas. Tidak diizinkan dalam dunia Tuhan an absent or a lazy pastor. Ya, bahkan seorang pendeta, gembala yang absen atau yang malas. Tidak boleh. Kita tidak ditempatkan di kursi Musa untuk memerintah. Kita ditaruh di kursi Musa untuk bekerja, untuk melayani Tuhan. Kita harus hormati. Bahkan tidak usah dibuka ya, saya hafal kok. 1 Timotius 5 ayat 17, Paulus memberi kriteria. Dari antara kepemimpinan itu, seperti apa honor yang diberikan. Dia berkata di suratnya pada Timotius, penatua-penatua yang baik kepemimpinannya harus dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah
berkhotbah dan mengajar. Khususnya pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab atas the word of God atau firman Tuhan, doktrin, kehidupan firman dan kehidupan doa. Itu lebih berat daripada yang dikira karena bukan physical muscle yang dibutuhkan, seperti orang bercocok tanam, seperti orang mencangkul sawah. Ada orang pernah berkata begini, saya nggak tahu benar apa nggak sih secara ilmiah, tapi kata orang kalau berkhotbah itu lebih berat dari mencangkul sawah. Bukan secara fisiknya, tetapi secara mentalnya. Karena itu kita mesti harus doakan pemimpin-pemimpin kita. Meskipun mereka hanyalah manusia, kita harus saling mendukung, kita saling membutuhkan. Kerajaan Allah tidak bisa didirikan di atas muka bumi hanya lewat khotbah. Tetapi kita semua harus bersatu segala sisi karunia, segala sisi talenta. Namun demikian, Tuhan itu memisahkan pelayanan firman dan doa di kalangan para rasul yang meninggalkan meja. Karena Tuhan memakai khotbah untuk menyelamatkan 3.000. Lewat firman Tuhan di kitab Kejadian, jadilah terang, the spoken word, sesuatu terjadi. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan diberitakan sampai ujung dunia. Sehingga seluruh Yerusalem penuh kemuliaannya setelah para rasul meninggalkan meja untuk khusus dan fokus di situ. Let's pray for our pastors. Let's pray for all good preachers. Untuk pengkhotbah-pengkhotbah, untuk para gembala-gembala. Ya. Saya kasih satu lagi tips di sini tentang hubungan dengan pemimpin rohani. Jikalau ada di antara Anda yang tidak bisa respect dengan leadernya, maka opsi nomor 1 adalah berlututlah di hadirat Tuhan dan minta hatimu diubah. Jikalau itu tetap tidak mempan, berarti ada sesuatu yang objektif keberatan, lebih baik Anda pergi dan menempatkan diri secara bertanggung jawab di bawah kepemimpinan lewat doa dan minta tuntunan Roh Kudus. Taruh dirimu di bawah pemimpin yang memang bisa Anda honor dan hormati. Itulah sebabnya di dalam dunia gereja ada yang namanya orang yang pindah gereja. Dan itu fair juga saya berkata sebagai penginjil sekarang, bukan sebagai gembala saja, saya sebagai penginjil, pemberita Injil, pengajar firman as a teacher tuh waktu saat teduh seperti ini, saya harus menjelaskan bahwa itu harus fair dua sisi. Jikalau ada domba yang Tuhan percayakan pada kami dan kami tidak bisa menumbuhkan meskipun Tuhan yang memberi pertumbuhan, lebih baik domba-domba itu pergi. Dan semoga menemukan tempat yang tepat. Tapi jangan sampai jadi pelarian, sebab kita bisa lari dari satu gereja ke satu gereja seperti beberapa orang yang pandai lari dari masalah. Kemanapun di-hire sama Tuhan, diulangi ujiannya. Sampai dia lulus, mau pergi ke 1001 gereja juga selalu masalah yang sama. Bukan soal gereja aja, jikalau misalkan orang itu nggak jujur soal uang di dalam dunia kerjanya, mau kerjaan apapun besar kecil, ujungnya kecentoknya di soal duit, pasti ujungnya di sana dia jatuh. Jangan lari please. Tapi kalau memang itu sudah jalan buntu, dan I think you must pray. Berdoa kalau memang ada sebuah keberatan dan tidak bisa. Itu berarti bagi saya sih, secara pribadi itu berarti domba pergi atau domba datang. Doa sungguhan. Jangan main-main soal gereja, karena gereja itu gedung rohani yang penting bagi kehidupan kita dan anak cucu kita suatu hari. Ayat 13, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, because of their work, bukan of their title. Because of their work, karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kok tiba-tiba nyempal sendiri ya, hidup damai itu gimana? Ini maksudnya damai dalam hubungan gerejaninya itu harus damai. Banyak orang-orang Kristen yang hari ini trauma dengan gereja. Saya rasa itu juga nggak dibenarkan. Yang membuat mereka trauma bisa aja salah. Tetapi untuk jadi trauma itu juga salah sendiri. Kita semua masing-masing itu berdiri sendiri nanti di tahta putih. Masing-masing memberi pertanggungjawaban, nggak bisa tuding. Adam nggak bisa berkata Hawa yang kasih buah. Lu kamu juga ngambil kok. Hendaknya masing-masing kita selalu evaluasi, introspeksi, pribadi lepas pribadi. Jangan salahkan orang, respon hati kita itu adalah tanggung jawab kita secara pribadi. Itulah sebabnya Alkitab dikatakan hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain, itu bicara tentang pastikan spiritual relationship itu diusahakan dengan benar. Bahkan ketika kita disalahi pun, kita punya respon. Tidak gegabah, tidak main emosi, jangan sentimental. Kalau kita itu mau membuat keputusan itu harus dengan kepala dingin. Hampir salah ngomong kelapa dingin.
Kepala dingin, harus dengan kepala dingin. Makanya itu masuk ke ruang doa dulu kalau lagi emosian. Kalau lagi emosi jangan buat keputusan, masuk ke ruang doa. Nggak cukup tuh minta doa sama beberapa saudara seiman yang mungkin bisa lebih objektif. Kalau ada orang kepahitan, jangan kita itu ngobrolnya sama orang kepahitan. Nanti besi menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Dalam hal ini manusia menyesatkan manusia. Kalau Anda kepahitan dan punya kecenderungan ke sana, sedang dicobai ke situ, carilah orang yang kemanisan. Orang-orang yang bijaksana. Tuhan masih punya orang-orang majus kok sekelilingmu. Minta nasihat. Tidak boleh ada orang yang kepahitan, hidup harus damai sejahtera. Nggak boleh ada orang yang trauma. Karena Tuhan punya rencana. Tuhan nggak selesai dan Tuhan tidak menceraikan gereja. Mana ada ayatnya mempelai pria, yaitu Kristus, menceraikan mempelai wanitanya. Sekalipun tidak sempurna, masih terus dimandikan, supaya tidak ada kerut, supaya tidak ada cacat, tidak ada celah. Tetapi meskipun demikian di Efesus dikatakan, Tuhan tetap setia kepada umatnya. Ayat 14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Wow, ayat 14 ini kami juga menasihati kamu, siap-siap dinasihati sama Roh Kudus lewat Paulus dan lewat firman yang dibagikan sekarang. Berikut adalah tips bagaimana caranya berurusan dengan orang-orang sulit atau orang-orang sukar dalam hidupmu. Jangan jadi makhluk kepahitan, jangan punya mentalitas korban. Kita diberi tips kok, ada nasihat dari Kristus, gimana sih caranya kita itu bisa menangani orang-orang yang sukar di hidup kita, orang-orang yang sulit di hidup ini. Jangan-jangan kitalah orang sulitnya. Ya nggak apa-apa sih, pokoknya pedang ini bermata dua. Kena kiri, kena kanan. Jangan selalu tuding orang. Kalau kita tuding orang itu selalu ada paling minimal 3 jari lain itu tuding sendiri. Mari kita terlebih dahulu berubah, baru mengubah orang lain. Supaya jangan sampai di kita ini ada satu, di mata kita hanya ada satu duri, di mata orang ada satu duri, kita bisa kelihatan, di mata sendiri ada satu balok nggak kelihatan. Keluarkan dulu balok dari mata kita, baru kita bisa mengeluarkan duri di mata orang lain. Kami juga menasihati kamu, demikianlah berikut ini tipsnya. Saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Yang pertama, hidup tidak tertib itu apa sih? Paulus ini kan continue, ini kan kelanjutan dari suratnya. Kalau kita baca di pasal 4 ayat 11 dan 12 nggak usah dibuka. Sama di 1 Tesalonika, Paulus berkata gini, anggaplah itu sebagai sebuah kebanggaan lah, kehormatan lah untuk bisa hidup tenang, urusi persoalan-persoalan sendiri dan bekerja keras dengan tangan. Nah itu tertib namanya. Orang yang tidak kepo sama orang lain, orang yang mengurusi pertumbuhan rohaninya dan sesuai dengan jalur atau line of duty, sesuai dengan jalur dinasnya, ya, baik pelayanan itu pun dinas dari Tuhan, dia take care orang-orang yang ada di sekelilingnya. Gak usah kita itu campuri talenta orang. Kalau talentamu 1, tanggung jawab dengan itu. Kalau 2, jangan dikurangi, tanggung jawablah 2. Kalau 5, lakukan bagianmu, tidak usah menghina yang 1 atau 2. Gak usah minder kalau lihat orang yang punya lebih. Orang yang begitu itu anggaplah sebagai kehormatan, kebanggaan untuk hidup tenang. Hidup tenang itu bukan berarti gak berbuat sesuatu. Hidup tenang itu fokus, konsentrasi. Itu tertib namanya. Supaya bekerja keras dengan tangan, kerjakan bagianmu. Sebelum kita urusi bagian orang lain. Kalau nanti kita urusi bagian orang lain, karena kita berhasil urusi bagian kita, mereka minta tolong sama kita. Bukan karena kita itu suka busybody atau mencampuri. Urusi persoalan-persoalanmu sendiri, persoalan kita ada. Setelah kita menang, kita bisa jadi lebih dari pemenang. Itu yang disebut orang yang tertib. Hidupmu tertib nggak? Nah, kata tidak tertib di sini itu sebenarnya artinya unruly, orang yang seenaknya sendiri. Atau Anda pernah lihat nggak kulkas atau apalah, ada tulisannya out of order. Artinya rusak. Nah, kata hidup tidak tertib di sini itu artinya out of order. Hidup orang itu fine-fine saja kelihatannya, tapi rusak. Karena dia punya selera hanyalah berdebat ria, ayo kita ngafe sama-sama, ngobrol tentang ini. Sukanya hanyalah gosip cerita.
Tapi tidak ada sesuatu yang dihasilkan dari orang itu, nggak ada buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan, tidak ada buah hasil yang bisa dirasakan oleh dirinya maupun orang lain. Yang sifatnya positif, semua yang benar, semua yang mulia, apa yang patut untuk dipuji. Hidup dengan tidak tertib, kalau kita sendiri sudah tertib, kita gampang melihat orang yang kurang tertib. Dengan orang seperti itu Tuhan bilang melalui Paulus, sabarlah sama mereka dulu, kasih masukan. Kalau perlu berikan teguran. Nah disinilah masuk yang namanya kepemimpinan rohani pelan-pelan. Kepemimpinan rohani adalah di ayat sebelumnya tadi yang kita baca, orang yang bukan hanya orang yang memimpinmu, tapi orang yang menegurmu. Menegur di situ, di ayat sebelumnya, itu punya arti kata, bukan hanya sekedar menegur, bahkan bukan menegur dengan kasar. Kata menegur yang Paulus pakai di sini, itu artinya menegur dengan tonasi yang fatherly atau big brotherly. Sangat nggak tahu ini bahasa Indonesia benar nggak, mengkokoi. Menegurnya itu mengkokoi. Ya, kayak kokoh, bukan kokoh, ya kokoh gitu ya. Kakak, mengkakai, membapai begitu. Nggak perlu kita ngaku-ngaku suruh orang lain panggil kita papa atau apa, nggak perlu lah. Tapi pembapaan itu terjadi sebagai fungsi, bukan sebagai titelnya. As long as you do that, you reflect the Heavenly Father. Asal kita lakukan itu, cukup puas kita itu hanyalah memantulkan sinar daripada Bapa di sorga seperti bulan memantulkan matahari. Lalu ada kata di sini, hiburlah mereka yang tawar hati. Look at that. Bedanya orang yang tawar hati dengan berikutnya, belalah mereka yang lemah apa? Kalau tawar hati itu orangnya bisa, cuman kecut hatinya. Ini yang disebut dengan people who are small souled. Jiwanya itu kecil, jiwanya itu kerdil. Atau bahasa Inggrisnya faint hearted. Hatinya tuh pingsan. Orang seperti ini tuh gak perlu dibantu sebenarnya. Dia bisa, cuma dia gak percaya diri. Hiburlah mereka yang tawar hati. Ini bukan hiburan entertainment. Hiburlah mereka yang tawar hati itu adalah mintalah Tuhan memakai hidupmu untuk berdampak bagi orang itu. Karena kita, orang itu lebih pede, lebih percaya diri. Ada orang tertentu yang suka menjatuhkan semangat orang lain. Ada orang tertentu yang suka membunuh karakter orang. Dekat orang kayak begitu, orang yang berani pun, orang yang percaya diri pun jadi tertuduh. Tapi semoga kita adalah tipe orang yang kalau orang-orang yang demikian, yaitu mereka yang tawar hati dekat sama kita, dapat encouragement, dapat hiburan, dapat kekuatan. Oh iya, aku bisa ya? Bisa, kamu bisa. Kita enggak asal bicara, tapi kita bicara punya fondasi karena kita kenal orang itu dan kita berdoa untuk dia. Kamu pasti mampu. Hiburlah mereka yang tawar hati itu, they only need a little nudge from behind, a little push. Orang seperti ini cuma perlu di-push, didorong sedikit seperti pintu, ada tulisannya push, itu berarti dorong, pull itu tarik. Push dikit aja jadi orang begini. Cuman mereka membutuhkan seorang malaikat tanpa sayap yang diutus Tuhan dalam kehidupan mereka yang memberitahu, you can do it. I can do all things through Christ who gives me strength. Aku dapat melakukan segala perkara dalam Dia yang memberiku kekuatan. Dibutuhkan ada satu agen Tuhan yang memberi orang itu dalam spiritnya sebuah kepastian. Maukah Anda hari ini jadi encouragement atau jadi push itu dalam kehidupan seseorang yang satu langkah kurang masuk ke rencana Tuhan? Atau kita jadi orang yang menjatuhkan alias batu sandungan? Kita batu tumpuan, boom. Atau batu sandungan, bluk. Saya mau jadi batu loncatan seseorang. Orang yang lemah, orang yang panik, tenang. Karena bicara sama saya, atau nggak perlu bicara bahkan. Mereka punya keberanian. Jadilah orang begitu, rindukan untuk dipakai demikian. Tapi yang berikutnya ini, mereka belalah mereka yang lemah, nggak cukup hanya diberi push saja. Karena orang yang lemah di sini, ya ini disebut orang yang weak atau unable. Orang yang unable, ini orang yang tidak mampu. Bukan hanya bicara soal ekonomi, bisa apa saja atau apapun. Belalah mereka yang lemah, gak cukup memberikan kata-kata dorongan. Orang seperti ini butuh bantuan, jangan dimarahi. Karena mereka memang gak bisa. Yang gini beda dengan yang tawar hati. Tawar hati itu mampu, tapi gak berani. Kalau orang yang lemah ini mau pun gak mampu. Mungkin IQ tidak sampai ke situ. Jangan dibodoh-bodohin.
Bantu dia nggak butuh orang ceramahin dia butuh orang tunjukkan caranya gimana. Nggak semua orang sebrilian otak beberapa orang di antara kita. Ada orang itu nggak bisa mikirin sendiri, dari sini ke sini itu puzzle-nya gimana keluarnya. Kita sih gampang, dia tuh nggak ngerti. Apalagi yang kurikulum dulu sekolahnya hanya hafalan, tidak pernah solusi. Ada orang tertentu yang memang nggak mampu angkat barang berat. Jangan izinkan yang perempuan jalan sendiri angkat barang-barang belanjaan dari supermarketnya padahal semua yang nikmati sekeluarga. Kalau ada cowoknya, angkatin. Dia mau, tapi dia nggak mampu. Angkatin. Jadi yang disebut belalah mereka yang lemah, bukan hanya hiburlah, tapi bela. Ini berarti to the weak, kepada orang yang lemah, belajar belas kasihan. Jangan hakimi mereka, gitu aja nggak bisa. Nanti kalau Tuhan hakimi kita juga sama, gitu aja kamu juga nggak bisa. Karena setiap kita pasti ditemukan sesuatu yang kita nggak bisa. Karena kita semua ini hanyalah makhluk lemah, hai manusia. Coba lihat tipe-tipe orang. Sebuah tips dari Paulus gimana caranya kita itu memperlakukan orang yang beda-beda. Tapi terutama setelah kita diberitahukan, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang unable atau weak atau yang lemah. Terutama sabarlah terhadap semua orang, tipe-tipe di atas ABC itu, sabar ya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi jangan suka untuk balas dendam. Terakhir kata-kata ini di ayat 15, beri kesempatan dan ruang untuk penghakiman Tuhan. Kasih chance untuk Tuhan itu take on our side. Untuk Tuhan itu ngambil keputusan daulat, aku mau memihak ke orang itu. Kalau kita balas, dikit-dikit balas, Tuhan malas untuk membelamu. Kasih kesempatan untuk Tuhan berkata, aku mau berdiri di samping orang ini, mau apa? Biar Tuhan berkata demikian kepada musuh-musuh kita jikalau hati kita benar di hadapannya. Selalu pikirkan apa yang terbaik untuk semua orang. Oke, saya kasih 3 poin sederhana untuk Anda catat dari nasihat-nasihat ini. Aduh, masih banyak yang mau saya bahas, tapi pasti hari Sabtu ada masih banyak yang harus dilanjutkan dalam pewahyuan. Tapi sekian untuk yang saat teduh sekarang. Nanti kita lanjutkan, tapi tuliskan 3 summary atau 3 rangkuman dari semua tadi kata-kata hikmat. Saya coba untuk bisa singkat, berikan versi singkat. 1, hormatilah pemimpin-pemimpin kita di gereja. 2, mintalah Tuhan memakai hidup kita. 3, sabarlah sebab tidak ada orang yang sempurna. Oh, 1 lagi sebelum kita selesai ya, kasih saya 1 menit, 2 menit. Gini ya, saya merasa tergerak untuk ngomong ini, bahwa beberapa anak-anak Tuhan yang sudah lama nggak ke gereja, ini waktunya untuk kembali ke gereja. Tetap ada bedanya. Maksud saya begini loh, kalau kita takut ya, saya ngerti. Dan ini bukan hanya bicara tentang jemaat gereja Mawar Sharon, tapi gereja Anda di mana? Kalau itu jadwal gereja lokalmu, itu adalah tempat atau rumah Tuhan di mana Anda ditanam oleh Roh Kudus. Di situ Tuhan tuntun Anda untuk terlibat dalam pelayanan, menjadi keluarga rohani di sana. Kembalilah. Memang kalau kita ada perasaan khawatir, was-was itu normal, sah. Tapi coba kita pikir secara logis. Ada berbagai macam penyakit, gak hanya satu yang bisa membunuh kita. Kenapa kita biarkan salah satu di antaranya menghabiskan hidup kita? Dan kalau kita berani keluar untuk makan, yang notabene buka masker, gak mungkin kan kita di rumah sudah pasti pernah menginjakkan kaki ke restoran. Kenapa takut ke rumah Tuhan? Dan kalau kita berani bekerja, resiko nih ke tempat kerja demi cari uang. Tapi ke rumah Tuhan demi cari Tuhan kita gak berani untuk melangkah. Jangan-jangan nanti tambah kelihatan siapa Tuhan dan siapa bukan di dalam kehidupan kita. Ternyata Tuhan tidak seperti yang kita kira, tapi apa yang kita cari dengan beriman dan ambil resikonya, mungkin itulah Tuhan kita yang sesungguhnya. Mari saya ajak kita dengan kata-kata hikmat ini untuk kita bisa menilai sesuatu sendiri,
I think it's time to go to church again. Untuk waktunya untuk pergi ke gereja lagi. Gereja Anda di mana? Kembali lagi. Gembala Anda juga menunggu dan menanti. Karena mereka juga ingin menggembalakan Anda terus. Saya percaya itu sehat buat kerohanianmu. Haleluya, mari kita masuk ke hadirat Allah. Mari semua mengangkat tangan sekali lagi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus mengasihi setiap jemaat saat teduh. Setiap nasihat yang sudah didengar menjadi rema, menjadi sebuah penyertaan dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. There I find you in the mystery, in all